Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Lutfia dengan NIM 081911733050. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai metode iterasi Gauss-Seidel untuk memenuhi ujian tengah praktikum komputasi biomedis. Nah, pada kesempatan kali ini terdapat 4 bahasan yang akan dijelaskan. Yang pertama yaitu konsep dari metode iterasi Gauss-Seidel, yang kedua yaitu langkah-langkah dalam menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel, yang ketiga adalah contoh soal, dan yang keempat adalah listing program. Yang pertama, apa itu iterasi? Iterasi merupakan metode pengulangan proses yang dilakukan untuk mencapai aproksimasi solusi dari suatu persamaan. Prinsip dari metode ini adalah memisahkan X dengan sebagian X lainnya sehingga diperoleh X sama dengan Gx. Nah, pada iterasi kali ini digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, di mana terdapat dua metode iterasi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, yaitu metode iterasi Jacobi dan juga Gauss-Seidel. Namun yang akan dibahas lebih jauh pada kesempatan kali ini adalah metode iterasi Gauss-Seidel. Jadi metode iterasi Gauss-Seidel adalah metode iterasi yang menggunakan tebakan awal dan kemudian dilakukan iterasi berdasarkan persamaan. Biasanya digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear yang berukuran besar. Berikut ini merupakan bentuk umum dari metode iterasi Gauss-Seidel, di mana XI pangkat K+1 sama dengan BI dikurangi sigma N dari J sama dengan 1 dari AIJ dikali XJ pangkat K+1 dikurangi sigma N dari J sama dengan I tambah 1 AIJ dikali dengan XJ pangkat K dibagi dengan AIJ. Nah, berikut ini merupakan langkah-langkah dari metode iterasi Gauss-Seidel. Terdapat 3 langkah. Yang pertama yaitu meninjau sistem persamaan linearnya terlebih dahulu. Dengan memisahkan nilai X dengan X lainnya dan mengubah posisi persamaan berdasarkan prinsip mutlak A1 harus lebih besar dari mutlak B1 ditambah dengan mutlak C1. Begitu juga untuk konstanta A2 dan A3. Nah, selanjutnya langkah kedua yaitu menentukan tebakan awal beserta toleransi error atau maksimum iterasi. Sebagai batas perhitungan awal dan juga batas perhitungannya, maka dapat ditentukan nilai error berdasarkan persamaan berikut ini. Dengan menghitung selisih antara nilai X baru dikurangi dengan nilai X yang lama. Nah, untuk langkah yang ketiga yaitu melakukan perhitungan tiap variabel berdasarkan urutan atau posisi yang sudah diubah berdasarkan langkah pertama tadi. Kemudian dilakukan substitusi nilai diperbarui setiap mendapatkan nilai X baru. Untuk lebih jelasnya, mari kita mencoba contoh soal yang pertama. Nah, berikut ini merupakan contoh soal yang pertama. Terdapat 3 persamaan dalam sistem persamaan linear. Yang pertama yaitu 2,51x1 ditambah 1,48x2 ditambah 4,53x3 sama dengan 0,05. Untuk persamaan yang kedua, 1,48x1 ditambah 0,93x2 dikurangi 1,3x3 sama dengan 1,03. Dan persamaan yang ketiga yaitu 2,68x1 ditambah 3,04x2 dikurangi dengan 1,48x3 sama dengan negatif 0,53. Berikut ini merupakan penyelesaian dari contoh soal 1 tadi. Langkah pertama yaitu meninjau sistem persamaan linear. Nah, dapat dilihat untuk sistem persamaan linear itu memiliki bentuk seperti ini dimisalkannya. Dengan A1 merupakan konstanta dari X1 dan B1 merupakan konstanta dari X2. Begitu juga dengan C1 merupakan konstanta dari X3 pada persamaan yang pertama. Begitu juga untuk persamaan yang kedua dan ketiga. Nah, selanjutnya di sebelah kanan ini merupakan prinsip yang tadi sudah dibahas sebelumnya agar didapatkan hasil yang konvergen. Nah,
Dimisalkan begini, untuk A1 sama dengan 2,51, B1 sama dengan 1,48, C1 sama dengan 4,53. Nah, begitu juga untuk nilai A2, B2, C2, dan A3, B3, C3. Untuk mendapatkan hasil yang konvergen, maka persamaan ini diubah posisinya dan juga urutannya seperti ini. Sehingga didapatkanlah bentuk persamaan X sama dengan atau pemisahan nilai X sebagai berikut, di mana X1 sama dengan 1,03 dikurangi 0,93 X2 ditambah 1,3 X3 dibagi dengan 1,48. Nah, persamaan X1 ini didapatkan dari persamaan yang di atasnya, di mana nilai X1 dipisahkan agar didapatkannya hasil yang konvergen. Begitu juga untuk persamaan X2 dan X3. Kemudian setelah didapatkannya pemisahan nilai X pada persamaan ini, kemudian ditentukan nilai tebakan awal beserta toleransi error atau maksimum iterasi. Nah, pada penyelesaian soal ini saya menggunakan batas toleransi atau toleransi error. Untuk tebakan awalnya dimisalkan bahwa X1, X2, dan X3 sama dengan 0 dengan batas toleransi error 0,001. Berikut ini merupakan langkah ketiga, yaitu perhitungan setiap variabel X berdasarkan urutan yang sudah disepakati tadi, di mana terdapat 3 persamaan berikut ini. Untuk iterasi pertama, nilai X1, X2, dan X3 sama dengan 0. Nah, untuk perhitungan X1 pada iterasi kedua menggunakan persamaan X1 di samping ini dengan nilai X2 dan X3 sama dengan 0. Kemudian didapatkan hasil X1 pada iterasi kedua, yaitu 0,695. Nah, hasil dari X1 pada iterasi kedua ini kemudian disubstitusikan untuk perhitungan nilai X2. Menggunakan persamaan X2 berikut ini, dan juga nilai X3 didapatkan dari tebakan awal. Kemudian setelah didapatkan nilai X2 min 0,78, selanjutnya dilakukan perhitungan nilai X3 menggunakan persamaan berikut ini. Nilai X3 didapatkan menggunakan nilai X1 yang sudah didapatkan sebelumnya atau nilai yang baru dan juga nilai X2 yang baru saja didapatkan juga. Nah, sehingga didapatkan nilai X3 sama dengan negatif 0,117. Jadi pada metode iterasi Gauss-Seidel ini, setiap perhitungan nilai X selalu menggunakan nilai X sebelumnya yang baru saja didapatkan, atau nilai X selalu diperbarui. Sehingga setelah melakukan beberapa kali iterasi dengan batas toleransi 0,001, didapatkan nilai X1 sama dengan 1,453, X2 sama dengan negatif 1,589, X3 sama dengan negatif 0,2748 pada iterasi ke-13 dengan tingkat error 0,0001. Berikut ini merupakan pengimplementasian metode iterasi Gauss-Seidel pada pemrograman. Sebelum menggunakan pada pemrograman, maka kita harus menentukan algoritmanya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu menginputkan dimensi dari matriks yang akan digunakan. Pada pemrograman, untuk menghitung iterasi diperlukan menggunakan matriks, di mana matriks ini nanti akan berisi konstanta-konstanta dari tiap variabel. Selanjutnya yaitu menginputkan isi dari matriks A dan B, di mana matriks A merupakan konstanta dari nilai X dan B adalah konstanta hasilnya. Kemudian mendefinisikan batas error. Batas error ini bisa berupa batas toleransi error atau maksimum iterasi. Kemudian yang keempat yaitu menginisialisasi variabel X, toleransi, dan juga error. Yang kelima yaitu melakukan perulangan while untuk error dengan error lebih dari sama dengan toleransi. Jadi, perulangan akan tetap dilakukan selama error yang dihasilkan selalu lebih besar dari toleransi.
Kemudian yang keenam yaitu melakukan perulangan for i sama dengan 1 hingga m untuk perhitungan tiap kolom. Kemudian di dalam for i tadi akan terdapat perulangan for j sama dengan 1 hingga n untuk perhitungan setiap barisnya. Dan di dalam for j tadi terdapat seleksi if j tidak sama dengan i. Untuk menghitung jumlah sama dengan jumlah ditambah a, i, j dikali dengan xj. Kemudian di luar dari perulangan for dan masih di dalam perulangan while dilakukan perhitungan masing-masing nilai x dengan xi sama dengan bi dikurangi jumlah dibagi a, i, i. Selanjutnya dilakukan perhitungan error menggunakan nilai absolut dari x lama dikurangi x baru. Dan terakhir dilakukan perhitungan iterasi yaitu dengan sintaks it sama dengan it ditambah i. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita mencoba pada contoh soal yang kedua. Berikut ini terdapat SPL yang terdiri atas dua persamaan, yaitu 1,1x1 dikurangi 0,3x2 sama dengan negatif 0,1. Kemudian persamaan yang kedua, x1 dikurangi x2 sama dengan 76. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba pemrograman pada MATLAB. Berikut adalah kode programnya. Untuk yang pertama yaitu melakukan clear hasil. Kemudian selanjutnya mendefinisikan isi dari matriksnya. Di sini terdapat konstanta dari x1 yaitu 1,1 dan konstanta dari x2 negatif 0,3 pada persamaan yang pertama. Kemudian di bawahnya diinputkan konstanta 1 dan juga min 1 pada persamaan yang kedua. Untuk matriks B sendiri berisi hasil dari persamaan yang pertama dan yang kedua. Kemudian dilakukan inisialisasi tebakan awal, yaitu nilainya 0 dan 0. Kemudian dilakukan pendefinisian dari dimensi matriks dengan M dan N sebagai kolom dan juga baris. Selanjutnya yaitu inisialisasi dari variabel it atau iterasi, yaitu it sama dengan 0, kemudian variabel toleransi atau batas toleransi errornya sama dengan 0,001 dan juga variabel errornya sama dengan 1. Kemudian dilakukan pencetakan nama kolom. Selanjutnya yaitu dilakukan perulangan while. Dengan while akan terus berjalan selama nilai errornya lebih dari sama dengan nilai toleransi yaitu 0,001. Kemudian di dalam while akan terdapat perulangan for untuk perhitungan kolom dengan i sama dengan 1 hingga m. Nah, di dalam perulangan for i sama dengan 1 hingga m ini terdapat perulangan for juga untuk perhitungan di dalam baris, di mana for j sama dengan 1 hingga n. Nah, di dalam perulangan j ini terdapat penyeleksian untuk menghitung jumlah. Dengan syarat j tidak boleh sama dengan i, sehingga bisa dihitung jumlah sama dengan jumlah ditambah a dari i, j dikali dengan xj. Kemudian di luar perhitungan for j dilakukan perhitungan masing-masing nilai x menggunakan sintaks xi sama dengan bi dikurangi jumlah dibagi dengan a, i, i. Kemudian di luar perulangan for tadi dilakukan perhitungan tiap-tiap errornya dengan sintaks error sama dengan absolut x lama dikurangi dengan x baru. Kemudian di bawahnya yaitu penghitungan nilai iterasi, yaitu it sama dengan it ditambah 1, dan yang terakhir adalah pencetakan dari hasil tiap-tiap perhitungan iterasi, nilai error, kemudian nilai x1 dan juga x2. Sehingga didapatkanlah hasil running program seperti berikut ini, di mana nilai x1 sama dengan negatif 28,624, dan x2 sama dengan negatif 10,46 dengan nilai errornya
yaitu 0,000635. Sekian penjelasan materi terkait metode iterasi Gauss-Seidel dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.